Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Octavian dengan 3 digit NIM terakhir 045 dari kelas praktikum sistem pengendali elektrik kelas B. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas inverter sine wave. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu Arduino Mega. Jadi Arduino Mega 2560 adalah sebuah board microcontroller berbasis Atmega 2560 yang dirancang untuk proyek skala besar dan kompleks, terutama yang membutuhkan banyak pin, input-output, memori besar, dan komunikasi paralel, misalnya pada otomasi industri, robotika, sistem kendali, dan smart system. Secara teknis, Arduino Mega memiliki 54 pin digital input-output yang 15 diantaranya dapat digunakan sebagai PWM, 16 pin input analog, serta 4 port komunikasi serial hardware UART yang memungkinkan koneksi simultan ke berbagai perangkat seperti sensor, modul komunikasi, dan aktuator. Port ini bekerja pada tegangan 5 volt dengan clock 16 MHz, dilengkapi 256 KB flash memory untuk program, 8 KB SRAM, dan 4 KB EEPROM, sehingga mampu menampung program yang lebih kompleks dibandingkan Arduino Uno. Nah, Arduino Mega juga menyediakan antarmuka komunikasi standar seperti SPI dan I2C atau TWI, dan port USB untuk pemrograman dan komunikasi data, serta jack DC untuk satu daya eksternal. Karena jumlah pin yang melimpah, port ini sering digunakan pada aplikasi seperti kontrol motor multi-axis, sistem embedded berbasis AI sederhana, smart grid prototyping, dan sistem otomasi berbasis sensor dalam jumlah besar yang relevan dengan bidang otomasi dan sistem cyberphysics. Nah, di sini ada dataset Arduino Mega yang lengkap, di mana arsitekturnya di sini ada AVR 8 bit, clock speednya 6 MHz, tegangan operasinya 5 volt, tegangan inputnya mulai dari 7 sampai 12 volt, terus digital input outputnya ada 54 pin, PWM-nya ada 15 pin, analog inputnya 16 pin dengan 10 bit ADC, flash memorinya 256 KB, SRAM-nya di 8 KB, EEPROM-nya di 4 KB, UART-nya di 4 port, I2C-nya di 1 port, SPI-nya di 1 port, arus per input outputnya sebesar 20 mA, dan frekuensi PWM-nya tuh di sekitar 490 Hz sampai 980 Hz. Nah, di sini tidak ada USB native dan WiFi ya, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya ada ESP32S2 Mini. Nah, ini merupakan sebuah port microcontroller berbasis ESP32S2 yang dikembangkan oleh Espressif, dirancang untuk aplikasi IoT dan embedded system modern dengan fokus pada konektivitas Wi-Fi, efisiensi daya, dan ukuran yang ringkas. Secara teknis, ESP32S2 menggunakan CPU Extensa LX7 single core hingga 240 MHz, jauh lebih cepat dibandingkan Arduino klasik. Port ini memiliki Wi-Fi 2,4 GHz yang terintegrasi namun tidak memiliki Bluetooth, sehingga lebih hemat daya dan fokus pada koneksi jaringan. ESP32S2 Mini umumnya menyediakan sekitar 27 GB I/O yang mendukung ADC 13 bit, PWM, SPI, I2C, dan UART, serta dilengkapi USB OTG native sehingga bisa langsung diprogram tanpa konverter USB to serial tambahan. Nah, dari sisi memori, ESP32S2 Mini memiliki RAM hingga 320 KB dan flash eksternal umumnya 4-8 MB yang memungkinkan pengembangan firmware kompleks seperti web server embedded, MQTT client, OTA update, hingga integrasi dengan cloud platform IoT. Nah, tegangan logika yang bekerja pada 3,3 volt, sehingga perlu perhatian khusus untuk saat dihubungkan dengan sensor atau modul 5 volt. Nah, di sini merupakan datasheet ESP32S2 Mini dengan arsitekturnya Extensa LX7 32 bit, clock speednya itu hingga 240 MHz, tegangan operasinya 3,3 volt dengan tegangan inputnya 5 volt dengan USB, digital input atau outputnya kurang lebih 27 pin, PWM-nya hampir semua GPIO, analog inputnya hingga 20 pin, flash memory 4-8 MB, SRAM-nya 320 KB, UART-nya hingga 3 port, I2C 1 port, SPI-nya 1 port juga,
dan dilengkapi USB native dengan USB OTG, Wi-Fi-nya dengan kecepatan 2,4 GHz. Nah, di sini tadi Bluetooth-nya tidak ada dan arus per input output-nya sekitar kurang lebih 40 mA maksimal. Kemudian untuk modulasi sine wave yang merupakan adalah sebuah teknik pembangkitan atau pengaturan sinyal dengan menggunakan gelombang sinus sebagai bentuk dasar pembawanya yang paling umum diterapkan pada sistem elektronika daya, pengolahan sinyal, dan kendali motor listrik. Nah, dalam konteks sistem pengendali elektrik seperti pada inverter atau penggerak motor AC atau PLDC, modulasi sine wave digunakan untuk menghasilkan tegangan atau arus keluaran yang menyerupai gelombang sinus ideal dengan cara memodulasi sinyal referensi sinus terhadap sinyal pembawa, yang biasanya itu gelombang segitiga pada PWM. Nah, amplitudo sinyal sinus menentukan besar tegangan efektif atau RMS yang diberikan ke beban. Sedangkan frekuensinya menentukan kecepatan atau respon sistem, misalnya kecepatan putar motor. Nah, keunggulan utama modulasi sine wave adalah kemampuannya menurunkan harmonis, mengurangi getaran dan kebisingan, serta meningkatkan efisiensi dan kehalusan operasi dibandingkan modulasi berbentuk kotak. Kemudian ada LC filter yang merupakan modulasi sine wave yang berperan sebagai sinyal dasar yang ingin direkonstruksi dari sinyal hasil switching seperti PWM. Nah, sinyal PWM yang telah dimodulasi dengan referensi gelombang sinus masih mengandung komponen frekuensi tinggi akibat proses switching. Nah, LC filter yang terdiri dari induktor L dan kapasitor C berfungsi sebagai low pass filter untuk meredam komponen frekuensi tinggi tersebut dan hanya meloloskan komponen frekuensi rendah yang mengikuti bentuk gelombang sinus referensi. Nah, dengan demikian setelah melewati LC filter, sinyal keluaran berubah dari pulsa-pulsa PWM menjadi tegangan atau arus yang mendekati gelombang sinus murni. Pendekatan ini sangat penting pada inverter, sistem tenaga AC berbasis elektronika daya, dan kendali motor karena mampu menurunkan harmonisa, mengurangi ripple, serta meningkatkan kualitas daya dan kehalusan kinerja beban. Oke, mungkin untuk penjelasannya sekian, bisa dilanjut untuk video selanjutnya. Oke, untuk percobaan kali ini dengan menggunakan filter dengan frekuensinya 50 Hz dan duty cycle-nya 50%. Nah, berikut merupakan rangkaiannya dan di sini merupakan grafiknya dengan menggunakan channel 2. Nah, di sini menggunakan channel 2 untuk ini yang filtering ya. Kemudian kita coba untuk yang tanpa filter atau non filter, kita sambungkan dulu di rangkaiannya. Dan kita auto set, dan berikut merupakan hasil dari yang untuk non filter. Bisa dilihat ya, untuk ada perbedaan dibanding tadi yang menggunakan filter, dimana yang untuk grafik atasnya yang semula tadi ripple-nya banyak, sekarang sudah mulai normal, tidak terlalu banyak. Oke, untuk percobaan selanjutnya untuk Arduino Mega 2560 untuk 10 percobaan dengan duty cycle-nya seperti berikut. Dengan tampilan GUI-nya seperti itu. Matikan channel 2-nya dan merupakan hasil gambarnya dengan variasi pertama, hasilnya seperti itu. Kemudian variasi kedua atau percobaan 2. Untuk percobaan ketiga
percobaan keempat. Nah, grafik yang dihasilkan seperti itu. Lalu untuk percobaan kelima, keenam, untuk percobaan ketujuh, percobaan ke-8, untuk percobaan 9 seperti itu hasilnya, dan terakhir percobaan 10 seperti itu. Oke, selanjutnya untuk di sini untuk percobaan ketiga itu menggunakan Wemos Lolin 32S2 mini, dan itu merupakan rangkaiannya, dan tadi itu adalah, dan ini adalah GUI-nya, itu merupakan power supply-nya, merupakan osiloskop gambar sinyalnya. Kita setting PWM 10 GHz dan duty cycle 30%. Hasil grafiknya seperti itu. Selanjutnya variasi kedua. Untuk duty cycle-nya 20%. Dan berikut grafiknya. Percobaan keempatnya dengan hasilnya seperti itu. Untuk percobaan kelima dengan PWM 25 MHz. Dan ini merupakan percobaan ke-6 dengan frekuensi 26 kHz. Berikut yang ke-7 merupakan hasil dari itu grafiknya. Untuk yang ke-8 juga sama, grafiknya masih sesuai. Untuk yang ke-9 dan yang terakhir seperti itu.